Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Ilu Devi Sania. Tribuners, sel tahanan Polsek Gantarang Bulukumba dikabarkan dibakar. Pada Jumat pagi 18 Agustus 2023, ruang tahanan Polsek Gantarang Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan dikabarkan kebakaran. Berdasarkan laporan yang diterima, tampaknya ada tahanan yang sengaja melakukan pembakaran barang-barang di dalam selnya. Kejadian ini menyebabkan api membakar benda-benda di sekitarnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Samsul Bahri di Bulukumba. Selamat siang rekan Samba di Bulukumba. Baik, selamat siang Mbak Iluh di redaksi Tribun Timur, Baik Makassar, rekan dan Samba. selamat siang pemirsa Tribun Ners dimanapun Anda berada. Baik rekan Samba, mungkin boleh dijelaskan kronologi kebakaran yang terjadi di Polsek Bulukumba atau di sel tahanan yang berada di Bulukumba, dan mungkin kapan kejadian ini terjadi, pada pagi hari kah atau seperti apa, boleh disampaikan kronologinya kepada Tribuners. Baik Mbak Iluh di redaksi Tribun Timur, dan selamat siang pemirsa Tribun Ners dimanapun Anda berada. Bahwa pada hari Jumat dini hari, pada Jumat kemarin pagi itu dihebohkan masyarakat Bulukumba dengan adanya sebuah peristiwa yang kembali melanda daerah tersebut, di mana Polsek Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, kembali terdapat peristiwa di mana kantor polsek tersebut dikabarkan bahwa telah dibakar oleh seorang tahanan yang menjadi tahanan di polsek tersebut, seperti itu Mbak Ilo. Dan kabar ini langsung tersebar luas di Kabupaten Bulukumba, baik melalui media sosial maupun masyarakat yang khususnya berada di Kecamatan Gantarang. Apalagi polsek ini berada di tepatnya di poros jalan nasional Bulukumba Bantaeng, sehingga di pagi hari itu banyak masyarakat yang memperhatikan terhadap kantor polsek tersebut, apalagi kantor polsek ini berada di daerah yang cukup padat penduduk, di mana daerah Kecamatan Gantarang ini merupakan daerah kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Bulukumba di antara 10 kecamatan. Dan peristiwa ini dapat kami laporkan bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian dan masyarakat setempat, bahwa peristiwa ini terjadi diperkirakan pada dini hari, yang mana seorang tahanan melakukan aksi pembakaran di dalam sel tahanan. Barang-barang yang rusak, yakni berupa, pertama diduga membakar berupa sebuah bantal yang ada di dalam sel tahanan tersebut. Belum diketahui pasti apa penyebabnya sehingga seorang tahanan tersebut melakukan aksi pembakaran di dalam ruangan itu, karena dalam peristiwa ini tidak ada yang anggota di Polsek Gantarang ini yang menyaksikan langsung aksinya. Nanti setelah kabarnya yang kami peroleh, nanti setelah peristiwa itu baru diketahui oleh anggota Polsek Gantarang bahwa seorang tahanan yang berinisial RW melakukan pembakaran terhadap ruangan yang mereka tempati, seperti itu Mbak Ilo. Ya, Baik rekan Samba, halo. mungkin boleh disampaikan tahanan yang membakar ini merupakan tahanan pada kasus apa?
Baik, jadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Polres Bulukumba, tahanan yang berinisial RW ini merupakan tahanan pada kasus pencabulan yang berada di Kecamatan Bontotiro. Pihak Polres Bulukumba sebetulnya menitip tahanan ini di kantor Mapolsek Gantarang, dan tahanan ini sebelum sebelum melakukan aksinya diketahui bahwa selama beberapa hari ini melakukan aksi-aksi yang aneh seperti itu, sehingga pasca kejadian ini pihak Polres Bulukumba juga menduga jika tahanan atau pelaku ini sedang mengidap atau mengalami gangguan jiwa. Dan menurut hasil dari pemeriksaan dari Polres Bulukumba, bahwa aksi pencabulan yang mereka lakukan ini sudah selama 3 kali dilakukan seperti itu, Mbak Ilo. Kemudian dilaporkan oleh warga, lalu pihak Polres Bulukumba melakukan penahanan dan menitip di Polsek Gantarang. Seperti itu, Mbak Ilo. Baik, mungkin penanganan untuk tersangka atau tahanan yang membakar Polsek Gantarang atau sel Gantarang ini pasca di penanganannya seperti apa pasca melakukan pembakaran di sana, Kak Samba? Iya, pasca melakukan aksi pembakaran, pihak anggota Polsek Gantaran dibantu dengan anggota Polres Bulukumba memindahkan ke Polres Bulukumba. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan di tempat itu, kemudian pihak Polres Bulukumba langsung membawa atau membawa ke rumah sakit kejiwaan yang ada di Makassar, karena ada dugaan bahwa oknum ini atau pelaku ini sedang dicurigai mengalami penyakit gangguan jiwa, sehingga oleh pihak Polres Bulukumba membawa tahanan ini, tersangka ini, ke rumah sakit kejiwaan yang ada di Makassar untuk dilakukan observasi, diteliti lebih detail apakah memang yang bersangkutan memang betul-betul mengalami gangguan kejiwaan ataukah hanya pura-pura mereka gila untuk menutupi aksinya yang telah diperbuat sebelumnya. Seperti itu, Mbak Ilo. Baik, mungkin apa saja kasus yang diakibatkan oleh tersangka yang diduga orang dalam gangguan jiwa ini selain melakukan pembakaran kemarin pada dini hari di Polsek Gantarang Bulukumba? Ya, seperti laporan yang kami terima dari Polres Bulukumba, bahwa yang bersangkutan ini telah melakukan aksi pencabulan terhadap korban sebanyak tiga laporan, 3 kasus, dan ini sementara masih terus didalami. Dan dapat kami juga informasikan, Mbak Ilo, bahwa di Kabupaten Bulukumba ini 1 pekan terakhir memang ini banyak orang dalam gangguan kejiwaan yang banyak berulah atau banyak melakukan aksi. Dan yang terbaru ini, di salah satu kepala desa di Kecamatan Ujoloe juga menjadi korban dari serangan dari warga yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan sama pelakunya juga sedang dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Makassar. Dan data juga yang kami peroleh dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, bahwa ada 818 orang yang terdata mengalami gangguan kejiwaan dan dalam pengawasan yang ada di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Itu yang terdata, dan diperkirakan masih banyak yang belum terdata.
dan ini juga menjadi sebuah salah satu pekerjaan rumah buat pemangku kebijakan atau pihak terkait yang ada di Kabupaten Bulukumba seperti Dinas Sosial pemerintah kabupaten maupun pihak rumah sakit, seperti itu Mbak Ilo. Baik, untuk kasus kebakaran yang terjadi dini hari kemarin, berapa lama mungkin petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api di lokasi dan apakah api juga merembet ke bangunan lain, rekan Samba? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari aparat kepolisian bahwa peristiwa ini tidak berlangsung lama karena setelah diketahui terjadi aksi pembakaran yang dilakukan seorang tahanan, maka para petugas yang berada di tempat itu berusaha untuk memadamkan dan juga menghubungi petugas mobil pemadam kebakaran atau petugas pemadam kebakaran dan bergerak ke tempat itu sehingga tidak mengakibatkan kebakaran yang luas atau membakar aula atau ruangan yang lainnya, kecuali hanya ruangan sel tahanan dan itu pun hanya bagian-bagian dalam yang terpantau mengalami kebakaran dalam peristiwa itu. Dan selain itu juga terdapat seperti dinding juga terkelupas dan bagian lantai tegel juga terbuka dan pipa paralon juga dirusak oleh tersangka tersebut dan tidak sempat membakar seluruh kantor Mapolsek, seperti itu Mbak Ilo. Baik, untuk kondisi tahanan yang lain yang berada di Polsek setempat, apakah juga dievakuasi atau seperti apa? Ya, kebetulan pada malam kejadian dilaporkan bahwa hanya seorang tahanan yang berada di tempat itu sehingga hanya pelaku pembakaran ini yang kemudian diamankan ke Mapolres Bulukumba dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit kejiwaan yang ada di Kota Makassar, Mbak Ilo. Baik, mungkin ada keterangan dari Kasat Reskrim Polres Bulukumba atau dari Polsek Gantarang Bulukumba? Ya, ini menjadi berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa pasca kejadian ini khususnya di Polsek Gantarang untuk tetap senantiasa mewaspadai dan memperketat penjagaan bila mana nantinya ada tahanan yang sedang dititip atau sedang ditahan di Polsek tersebut. Dan selain itu juga pihak Polres Bulukumba, Reskrim Bulukumba juga menyampaikan bahwa memang akhir-akhir ini banyak laporan tentang aksi-aksi yang dilakukan para orang dalam gangguan jiwa sehingga pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang dilakukan karena ini bukan peristiwa pertama, dua peristiwa sebelumnya beberapa tahun lalu bahkan menewaskan warga lainnya atas aksi dari warga yang gangguan jiwa. Dan saat ini polisi juga mengharapkan pihak dinas terkait untuk bisa ikut menangani bagi penderita kejiwaan tersebut. Baik, mungkin apa tanggapan dari Dinas Sosial sendiri ataukah sudah ada langkah yang dilakukan dari Dinas Sosial melihat banyaknya kasus yang disebabkan oleh orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Bulukumba? Ya, Dinas Sosial sendiri terus melakukan pendataan dan kerjasama dengan aparat pemerintah terkait seperti pemerintah yang ada di desa dan kelurahan, kemudian juga pihak petugas kesehatan maksud saya terus juga diharapkan untuk dapat memantau orang dalam gangguan jiwa tersebut. Hanya saja memang kekurangannya di Kabupaten Bulukumba khususnya di rumah sakit memang belum ada ruangan khusus untuk bagi penderita yang sedang mengalami
gangguan kejiwaan, sehingga ini dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga para pegiat sosial di Kabupaten Bulukumba berharap agar pihak pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya rumah sakit setempat, agar segera menyiapkan ruangan khusus untuk bagi warga dalam gangguan kejiwaan seperti itu, supaya kedepannya tidak lagi dapat berkeliaran atau dapat mengancam keselamatan masyarakat lainnya jika sudah diketahui bahwa warga tersebut sedang mengalami gangguan kejiwaan nantinya. Baik, terima kasih rekan Samba atas laporannya dari Bulukumba, dan semoga nanti akan cepat tertangani dan kita tunggu informasi atau update selengkapnya. Selamat siang rekan Samba. Dan Tribuners, kita akan mendengarkan wawancara dari aktivis Bulukumba Musafir yang akan menjelaskan juga terkait peristiwa yang terjadi di Polsek Bulukumba. Adanya kasus pembakaran oleh salah satu tahanan di Polsek Gantarang. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Saat ini polisi bisa kecolongan seperti itu. Nah, kita sangat menyayangkan itu sebagai masyarakat Bulukumba, menyayangkan adanya insiden itu. Karena setahu kami yang namanya tempat tahanan itu, orang ditahan itu adalah tempat steril. Nah, patut dicurigai atau mungkin dilakukan investigasi. Dari mana ini tahanan mendapatkan sumber api? Yang namanya tahanan itu harus steril. Dia tidak boleh membawa alat-alat yang bisa membahayakan dirinya maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ini perlu kita keterbukaan dari pihak kepolisian untuk mengungkap ini. Dari mana dia mendapatkan ini? Yang jelasnya ini sebuah kelalaian dan tidak boleh dibiarkan atau terulang lagi kalau kalinya. Apalagi ini fatal sekali ya. Misalnya ada fasilitas negara yang nyaris terbakar. Fatal sekali, Pak ya? Oh iya, apalagi kalau misalnya fasilitas negara ini terbakar ini, itu kan kerugian negara. Pasti negara lagi yang biayai. Belum lagi kalau misalnya dampaknya berakibat kepada rumah yang ada di sekeliling. Untuk bisa dicegah karena dapat informasi hanya ruangan itu yang terbakar. Bagaimana kalau berdampak luas? Ini barangkali perlu ada sanksi tegas atas terjadinya kelalaian ini. Kita minta dilakukan itu. Oke. Baik, demikian Tribun Timur update terkait sel tahanan Polsek Gantarang Bulukumba dibakar. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.